Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kok kayak ada yang kurang ya? Oh iya, teman aku mana ya? Tunggu ya, kita panggilin dulu. Sini. Sini guys. Oke, kita kenalan dulu. Halo, nama aku Andrea. Aku Hasna, Tolulu. Aku Sejumlah Nawaro. Aku Cinta Taralia Putri. Aku Brian. Sekarang kita mau ngapain? Kita mau ngejelasin materi sejarah Indonesia tentang masa berburu dan bangsa. Nah, penasaran kan? Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja. Cekidot. Nia, kamu lagi baca apa sih itu? Aku lagi baca materi sejarah Indonesia. Tentang apa kalau aku boleh tahu? Tentang masa berburu sama perang. Apa sih masa berburu dan perang itu? Jadi di masa itu tuh semua orang di masa dulu tuh mereka itu berburu sama perang doang. Apanya? Yang aku tahu sih bahwa berburu dan perang itu adalah bagian dari sejarah dari masa kecil. Jadi di sana pun mereka tuh belum bisa tahu kayak blank aja semuanya, belum mengenal sama abjad pun nggak bisa gitu loh. Jadi mereka tuh dikenal sebagai manusia purba katanya. Keren sih Indonesia tuh, wah keren banget, bisa sampai ke zaman yang dulu banget gitu loh. Ya gitu juga nggak tahu zaman itu ada atau enggak, kan? Parah sih. Nah itu kayak gini ceritanya tuh kayak gini. Makasih ya, aku udah dapat banyak informasi tentang kamu. Oke, bersama. Mantap tentang kamu sih. Kenapa kamu? Hey Brian. Masih cerah banget. Di apa banget. BTW, lu lagi ngapain sih? Kamu nanya? Males deh. Yang bener. Enggak, ini aku lagi mikirin pas zaman prasejarah tuh berarti hidupnya gimana sih? Apa ada tahapan-tahapannya ya sampai nanti sekarang bisa semodern ini? Gitu doang nggak tahu. Nggak belajar di sekolah. Ngapain aja sih? Gini ya, aku kasih tahu. Waktu dulu tuh kita tuh ngalamin 3 masa kehidupan. Yang pertama ada masa berburu dan meramu, bercocok tanam, sama perundagian. Nah, ketiga hal itu berpengaruh sama aspek kehidupan zaman sekarang, kayak dari aspek kepercayaan, sosial, budaya, dan teknologi. Penasaran guys? Penasaran? Jadi, ikutin kita yuk! Ciri kepercayaan. Ciri utama kepercayaan manusia masa berburu dan meramu adalah masih meyakini kemampuan mistis dari benda-benda dan alam yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Kepercayaan yang dianut masyarakat berburu meramu terdiri dari 1. Animisme. Kepercayaan animisme adalah keyakinan bahwa benda-benda memiliki roh atau jiwa seperti pohon, batu, gunung, dan lain sebagainya. Kedua, dinamisme. Kepercayaan dinamisme meyakini bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya usaha manusia. Orang-orang di masa berburu dan meramu percaya bahwa kekuatan itu dapat menolong dan membantu mereka. Kekuatan itu bersemayam pada benda-benda magis seperti keris, jimat, pohon besar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, totemisme. Orang berpaham totemisme meyakini bahwa ada hewan tertentu yang dianggap sakral dan berkekuatan magis. Hewan yang dianggap suci itu misalnya sapi, ular, dan lain sebagainya. Ciri sosial. Ciri utama kehidupan sosial masyarakat masa berburu dan meramu adalah dengan berkelompok dalam lingkup kecil, sekitar 10-15 orang. Setiap kelompok kecil itu memiliki pemimpin yang ditaati oleh anggotanya. Hidup mereka masih nomaden, berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain untuk memperoleh sumber daya guna memenuhi kebutuhan akan makanan dan tempat tinggal. Adapun sejumlah ciri sosial lainnya dari masyarakat berburu meramu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak bisa bercocok tanam. Kedua, hidup dengan cara nomaden dalam kelompok kecil. 3. Tidak ada pembagian kerja dan stratifikasi sosial. 4. Alat kerja sehari-hari adalah batu besar dan kasar.
Ciri budaya masyarakat berburu dan meramu bisa dilihat dari cara mereka memenuhi kebutuhan pokoknya untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupan berkelompok. Berikut ciri-ciri budaya di masyarakat berburu dan meramu. 1. Peralatan sangat sederhana. 2. Belum mengenal ragam teknik memasak. 3. Perhiasan sangat primitif. 4. Alat-alat langsung dari alam. 5. Tinggal di gua-gua. Lanjut ke ciri ekonomi, manusia di masa berburu dan meramu menggunakan sistem ekonomi yang amat sederhana, yaitu dengan cara barter, artinya mereka melakukan tukar-menukar barang untuk memperoleh barang yang berbeda. Untuk memperoleh sumber daya tertentu, mereka akan saling bekerja sama memenuhi kebutuhan hidup dengan bergantung dari alam. Jika sumber daya di suatu wilayah habis, mereka pindah ke lokasi lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ciri teknologi manusia di masa berburu dan meramu sangatlah sederhana. Peninggalannya adalah batu-batu yang diruncingkan sebagai senjata berburu. Selain itu, sebagian besar waktu mereka digunakan untuk mengembangkan teknologi baru dengan memakai teknik yang sangat rendah, seperti teknik tangan, teknik pukulan, goresan, roda berputar, serta teknik tatak batu. Perbandingan pada zaman praaksara dan zaman modern, kehidupan masyarakat pada masa berburu ditandai dengan bergantungnya masyarakat pada alam. Kebutuhan makanan didapatkan dari berburu hewan untuk mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, dan dedaunan yang ditemukan di sekitar mereka. Kehidupan juga masih bersifat sementara dan berpindah tempat atau nomaden untuk mencari sumber makanan dan air. Sementara di zaman sekarang sudah jauh lebih modern, manusia modern sudah tidak terlalu bergantung dengan alam karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu tinggalnya pun sudah menetap karena adanya perkembangan teknologi serta globalisasi, sehingga di zaman modern dalam segi ekonomi, sosial, teknologi jauh lebih baik dan unggul daripada zaman awal sejarah. Jadi segitu aja dari kita. Oke, semoga materinya masuk ke otak kalian. Betul. Jangan ketawa. Ngomong-ngomong, kok nggak ada lagi ya? Dan mereka yang bisa sebagai berburu dan meramu termasuk zaman prasejarah loh. Apa sih? Hai Brian, mikirin masalahnya. Ya, aku lagi mikirin gimana caranya kunci gerbang. Ngantuk. Iya, ngantuk banget. Udah stres banget. Selalu istimewa, kita goyang jigo karena kita semakin lama semakin nakal, semakin brutal. Udahan dari sini aja guys. Halo, dadah. Jadi sekian aja dari kembali. Halo, dadah. Baru ketemu orang, halo. Bermanfaat, kita transfer kepintaran kita yang sangat melampaui Albert Einstein.